performnya bagus ketika menampilkan ayat itu. Ya perform bagus. Kalau suara ya saya punya suara ini. Kalau irama ya saya bisanya cuma irama ini. Kalau fasoha ya memang lidah saya ya ini sudah notok, dia sudah totalitas segitu kemampuannya. Tapi dia punya adab bagus. Itu makanya orang baca Quran ya adab dan adab juga harus bagus mungkin. Kalaupun kita tajwid atau fasoha, maklum lah kita memang bukan orang Arab ya, mau di 100% kan kayak lidahnya orang Arab juga tidak mungkin ya. Irama atau suara ya bukan qori ya, sudah kita tidak punya modal itu, setidaknya agak sama adabnya ketika membaca Al-Quran. Mana yo ada iku yo ada pe yo tajwide tartile sak suarane sak fasohai sak hafalane lancar yo iku juara-juara iku wis lo kan sampe nek pingin nonton di YouTube iku sing juara-juara iku oleh sembarang ya sama nih iso aku lo mboten saged iso cuman bagaimana kalian belajar supaya bisa membaca Al-Quran itu dengan baik, secara adab, secara adabnya dan lain-lain. Wayai irama apa bayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا. Buat yang nafasnya pendek berhenti di situ bagus daripada di walladzina amanu. Najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh. Tapi kalau nafasnya panjang ya tidak usah dipotong sampai minna. Wa tilka 'ad jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. 1, 2, 3. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم
ولا تظنونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. Kita coba tidak dipotong, yuk. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. Ingat ya, yang gak kuat dipotong di mana? Najjainahu huda. Enak, itu enak. Secara artinya, takut sorofnya enak. Kita lanjut. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم هود Anid. Masih ingat itu kol-kolah apa? Yang tingkatan 1, 2, apa 3? Kan ada tingkatannya kol-kolah kubro itu. Yang paling atas apa paling bawah apa tengah? Tengah. Apa alasannya? Karena didahului huruf mad. Kalau yang paling atas kol-kolah kubro yang paling kubro ketika hak. Dan kalau yang paling bawah ya yoga tasdid, yoga konok huruf mati. Kuncinya kol-kolah kubro boleh ada pucuk diri. Maka cara mengucapkannya ya kubro sampai ke suara hamzah sukun. Anid, hud sampai itu. Kalau di tengah-tengah sutro, jangan yang nonton dok sih. Maka begitu Nabi Hud menyampaikan kepada kaumnya untuk menyembah hanya Allah semata dan beristighfar serta bertaubat kepada Allah, ternyata respon mereka itu seperti apa? Fa in tawallaw maqalamun mingu tawallaw maqalamun mingu sapa kaum kaum siro kabeh. Soale iki ngono fi'il mudhari tatawallaw asali fihi iku tetep ing dalem lafaz tawallaw halfu ihdatta aini utawi buang salah siji tak loro aitu alibu tegese padha mimo sira kabeh. Nek tawallaw ngoten kan kaya fi'il madhi ngoten lho. Pun mantun iki diterangaken. Tae kali niki asline tatawallaw. Fi'il mudhari tawalla huma tawalla ya ila fi'il madhi. Ditasrif lughawi. Ketika ditasrif istilahi
fi'il madhi, tawalla fi'il mudhari, yatawalla, tafa'ala yatafa'al. Tu'aridu tegese padha mengo sira kabeh faqad ablaghtukum, monggo teman-teman nekakaken sapa ingsun ing sira kabeh ma ing barang ursiltu kang den utus sapa ingsun bihi kelawan ma ilaikum maring sira kabeh. Aku mek takon dipilih ya, tak kayak pilihan. Pertanyaan saya ini saya kasih pilihan, jawabannya enak kan? Tawallau fi'il madhi atau mudhari? Tas tak terang loh. Tawallau yang ini loh, yang ayat ini loh. Tawallau ini madhi atau mudhari? Yang pasti, yang mantap jawabannya. Tawallau ini fi'il madhi atau fi'il mudhari? Saya tahu bahwa ini mudhari ya. Karena asalnya adalah tatawalla. Ablaghtukum madhi apa mudhari? Masih mikir Allah tunai lu berarti madhi dong. Mana ada fi'il mudhari ono dhamir tu. Ablaghtu berarti fi'il madhi. Ablaghtu madhi apa mudhari? Ursiltu madhi. Yastakhlif tadurrunahu. Tadurrunahu jaa gampang toh. Najjaina najjaina ono dhamir anta anti lo tu ti nah barang itu kan berarti emang jenenge ngono ku dhamir ofa mutaharrik gak kira oleh fi'il mudhari mesti fi'il madhi. Najjaina fi'il amanu amanu masuk di mati mana lah ya aku baca mati amanu mati najjaina mati. Hanya membedakan mati sama mudhari saja yang saya tanyakan. Jahadu ayo jahadu asaw wattaba'u ya wattaba'u fi'il wa utbi'u mati. Kok kadang mati ya kan bukan pantas nih masuk mati terus loh ini nanti ya mati fi'il mati. Juga termasuk beda fi'il madhi kalau fi'il mudhari kelas ulian sih karo. Mboten nek kula dene kuliah mustola ya mosok mustola karo. Sanes kula sanes susung kula sing bulan terus. Apa masih fair apa sih ya tidak. Itu ngerti. Fa'ala yaf'ulu kan bisa bro ikut musik betul sakit bro itu beda lagi wazannya. Af'ala yuf'ilu bukan si cibisan af'ala. Tafa'ala ya tafa'alu kan bisa mana ya jawabannya harus gercek tawallau perhatikan lafaznya tawallau ablaghtukum ursiltu yastakhlif taqurunahu ayo ini sesuai taqurunahu jaa
Amin. Najaina. Amin. Amanu. Amin. Najaina. Amin. Jahadu. Amin. Wattaba'u. Amin. Wa utbi'u. Amin. Makan cocok. Wala gampang dikaigi. Ini kamati utong gitu. Pertanyaannya jadi utok. Yang itu. Faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Lho kok ursiltu lah ya iku fi'il madhi cuma mabni majhul kan wonten lek mabni maktune arsaltu. Wa yastakhlifu lan bakal gawe ganti sapa Rabbi pangeran ingsun qauman ing qaum ghayrakum kang sakjane sira kabeh wala tawruna bulan ora bisa bahayani sira kabeh ing Allah syai'an ing setitik wae ora mun biyen apa kula dimaknani ngoten syai'an ing setitik wae ora sama sekali atau sedikit pun tidak bisa memberikan bahaya kepada Allah, tidak merugikan Allah sama sekali meskipun kalian itu tetap syirik bi isyrakikum kelawan oleh nyebutaken sira kabeh. Kalian menyekutukan Allah, ya Allah tetap saja Tuhan yang Maha Esa. Ya tetap aja Allah itu ya wujud, ya tidak, bakok dan seterusnya sama sekali tidak mengurangi sifat kemuliaan Allah. Inna Rabbi stumne pangeran ingsun ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku hafizun zat kang nginjen-nginjen apa nginjen-nginjen kuwi memperhatikan dengan waspada. Raqibun tegese zat kang nginjen-nginjen. Di bahasa makna-makna konten itu di guru-guru kita modal terus kan apa ditiru. Hanya saja tidak pernah kita pakai dalam bahasa percakapan kita sehari-hari. Pengurus, para pengurus itu ya kan tukang minjem-minjem, sing anu-anuan itu apa seksi ubudiyah kan minjem urusan ubudiyah madrasah ya bukan minjem cuma nggak pernah dipakai dalam bahasa kita sehari-hari itu wis ora nopo didamel nih lho ittiba nang guru-guru itu yang mengandung barokah wis tirakno guru-guru kita dulu minjem walamma ja'alan semangsane teko apa amruna azab tegese azab kita najaina mongko nyelametaken sapa ingsun dimana di ingsun ayo mergo iki sing gawé Gusti Allah dadi dhamir kaya dhamir mutakallim ma'al ghair tapi yang dimaksud adalah dhamir mutakallim wahdah yaitu Allah. Najaina mongko nyelametaken sapa kita yunajji fa'ala yufa'ilu Najaina nyelametaken sapa kita dan ing Hud waladina lan akeh amanu kang padha iman sapa akeh mau serta Nabi Hud ya tak selametno sih waktune adab teko waktune adab itu datang Nabi Hud dan orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah dari adab tersebut. Apa adabnya kaum Atiku? Rihun aqim. Ada bahasa lain rihan sorsoro, angin yang sangat kencang dan sangat apa itu sangat dingin ya. Bukan angin sepoi-sepoi, itu angin yang kencang sekali sampai mematikan. Mati kabeh. Oh ya aku tahu sih dalam bahwa rihun asif, ono rihun aqim, itu kan beda ya. Ada yang sangat panas, ada yang sangat dingin.
Rih itu kalau di dalam Al-Quran kebanyakan kalau disebutkan dalam bentuk mufrad itu berarti angin yang membawa tidak enak. Kalau yang enak itu biasanya dalam Al-Quran ditampilkan dalam bentuk jamak. Al-riyah, riyah, wa arsalna riyaha lawaqiha. Iku sing angin sing gawa enak, gawa manfaat. Angin-angin sing gawa gak enak iku di Quran biasanya digawe bentuk mufrad. Yaiku termasuk angin sing merupakan azabnya kaum 'ad. Nabi Hud diselamatkan oleh Allah bersama orang-orang yang beriman. Birahmatin kelawan oleh pituduh, hidayatin tegese pituduh minna saking ingsun wa najjaynahum lan nyelamataken sapa ingsun ing kaum. Maksude kaumku ya Nabi Hud sak kaum sing iman, tak selamataken min adzabin walidin saking siksa kang abot. Masya Allah, lepaskan Gusti Allah norono adab ini. Ay wa huwa ar-rihus sarsar al-madhkur fi qawlihi ta'ala sakharaha alaihim sab'a layali al-ayata fa asabahum sabihatal arbi'a. Jadi mereka itu tertimpa azab selama 7 malam. Dimulai dari pagi hari Rabu tanggal 8 Syawal. Wa kana yadkhulu fi anfil wahid wa yakhruju min duburihi. Jadi angin itu caranya menjadi azab bagi kaum 'ad itu ya kalau angin bisa sampai jadi azab. Yadkhulu fi anfil wahidi wa yakhruju min duburihi fayarfa'uhu fil jawi fayasqutu 'alal ardi fataqatta'u a'wahu fataqatta'a a'wahu waqad taqaddama basquha fil a'rafi. Jadi proses kebinasaan kaum 'ad itu seperti apa? Mau kena angin kok sampai mati ngono ku ya apa? Carane ialah angin itu masuk lewat hidung. Angin yang kencang itu masuk lewat hidung, kemudian keluar dari dubur, kemudian sampai mumbul nang dhuwur, kemudian lugur nang bumi sampai terputus-putus anggota tubuhnya. Ngono iki ceritane ya. Dan penjelasannya ini sudah ada di surat Al-A'raf. Nah, saya penasaran ya buka surat Al-A'raf sing ceritano kaum 'ad kan memang ada miripnya juz 12 sama juz 8 tentang ceritanya kaum 'ad maupun kaum Tsamudnya di akhir juz 8-nya. Di akhir juz 8 itu 8D itu wa ila 'adin akhahum huda ila akhir ini ada kisahnya kaum 'ad. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Podo mulai ini ya podo wa ila 'adin akhahum huda, mulai masuk kisah kaum 'ad. Sama di sini juga wa ila 'adin akhahum huda, mulai ini ya, tapi terusannya kan redaksinya yang beda, tapi kisahnya sama.
Tadi ngene kok umpama. Iki wong ya. Iki wong moro angin iku mlebu nang ero. Wus metu teko silit. Wes mari ngono wonge ngumpul, mari ngulubur. Jun. Ya iki ajur kabeh. Kowe diuncang tekan dhuwur penisep. Ya ajur. Mumbule ku ilang jauhi, ya ini diterang bayar fa'uhu fil jauhi mumbul nang udara mari ku ngukur fayas kutu alal ardi serem. Tapi ya yang selamat siapa yang selamat? Nabi Hud bersama walladzina amanu ma'ahu. Lah wong iku tambah dhuwur, lugure ya tambah loro. Lah iku diangkat dhuwur, kate bule ku mang diumbulno angin, berarti lugure ya nemen. Sama nak lugur teko undak-undakan tangga 1, 2, 3, dari tangga 3 jatuh ya sama-sama sakit, tapi sing nemenan sing teko lugure, ya kan? Tambah dhuwur, lugure ya tambah nemen loroe. Resiko sakitnya itu loh. Makanya uang yang nek uang sing posisinya sangat tinggi, jatuhnya sakit banget. Kalau jatuh ya terasa sakit sekali. Beda sama yang nggak terlalu tinggi, posisi biasa-biasa saja, jatuhnya ya biasa-biasa saja. Makanya sampai derajatnya dhuwur, ya siap-siap merasakan sakit ketika jatuh, dan sakitnya itu nemen. Harus ya pasti ada risiko itu. Uang yo bisnisnya maju namanya perusahaan itu pengusaha sukses ya. Tiap bulan masuk sakmene triliun. Lalu kok nek ruginya ya memang gede nih. Pasti itu. Nek uang itu memang penghasilannya titik, misalnya ditimpa kerugian, ya ruginya ya titik, kan? Ya pasti. Perusahaan yang besar itu kalau ketika suatu saat ruginya ya besar. Kalau cilok ya sebenarnya 30.000 obatine 10.000 rugi ya paling ya 1.000 5.000. Tapi yo aduh saya wis cilok sih rugi lah kok sih teman-teman. Sak rugi nih lek perusahaan gede yo rugine yo gede, hasilnya yo gede, tapi yo sih ono lah sisae gede menurut kita, menurut mereka kecil. Soalnya wis biasa gede. Lah masya Allah, lugur tekon di tekon dhuwur sama Mbak Kuni Mbak Kuni ya Mbak Kuni lah lugur teko iku. Teko iku dia jemuran teko lantai iki. Ono sing menangi. Lugure Mbak Kuni ya. Kuni itu tuh Kuni sama Kuni lugur teko lantai 2 itu ya opo. Enak sih menang ya. Oh, aku setak itu di komplek aku di Al Fajar aku kan lagi ngungsi di gunung, kalau rumah saya kan dibongkar. Aku tak dibunuh. Orang tuh jeduk. Waduh, Pak Kuni seperti mancur-mancur ini. Waduh, apa ya Allah mati gimana? Aku pikiranku mati yang kemarin ini ke polisi yang ngono wes aku ini. Sing ngangkat waktu Mbak Sofi Malang kon itu Lumajang ya. Gendong nanti Mbak Sofi darah Mbak Kuni sampai ke sini. Aduh,
Dik, kena pucuke kolam itu. Kene deh, muncul. Ya aku mati teman-temanku niki. Mati wis. Akhir. Bagi Pak Eko nama. Ya urip sampai saiki. Niku sih urip sampai saiki. Jangan sadar terus. Darah seperti itu tapi dia sadar terus di kolam rumah sakit sampai. Aku sadar sebenarnya. Ya Gusti Allah Islam. Sing kapanan mau bulike mrene mah. Niku bangunan sing lawas ya. Nggih Mbak Lu, Mbak jenenge. Niku sing ngene ponakan kula Logor niku. Niku sing ponakan kula Logor niku. Nom saiki sih ana bekase. Sama nek pikir dulu. Makanya hati-hati ya sampean yo nek nang dhuwur aja kaken pola. Ya biasa ae yo penting. Nang tangga yo ngono. Nang tangga yo gak usah pola-pola, biasa ae. Gak usah melaku kayak Pragawati. Melaku biasa aja sekalian pola. Mbakku ini kayak apa? Dia tiba-tiba pusing katanya, tiba-tiba ngurur jatuh. Waduh, Masya Allah. Makanya teko gunung, tadi oleh teko awang-awang koyo kaume Nabi Hud iki mangko ya tak apa-apaan abang. Ya, tutup muncul, tapi hancur itu anggota tubuhnya sampai terpisah-pisah, terputus-putus. Watilka adun, watilka utawi mengkono-mengkono ceritane kaum adun iku kaum ad. Maksudnya apa itu sisa-sisa peninggalan kaum ad. Isyaratun utawi isyarah tilka itu kan isim isyarah. Kok double muannas ngoten lho boten dalika ngoten lho. Isyaratun utawi isyarah iku ila azalihim maring pira-pira labete kaum ad. Yo kisah-kisah peninggalannya kaum ad untuk dijadikan sebagai pelajaran. Ai tegese fasihu fil ardi. Fasihu mongko mlaku sira kabeh fil ardi dalam bumi. Perintah Allah. Ya aja dekem tok di omah sekali-sekali jalan-jalan ngono. Tapi tujuannya apa? Untuk mengambil pelajaran. Giling-giling tok mengambil pelajaran. Wa guru lan ningalono sira kabeh ilaiha maring asa. Iku dawe Romo Yai Maimun kan ya dia perlu aja jalan-jalan. Ingin ngerung peninggalan nih kaum ad ya opo biar budak loh kalau nang luar negeri kono ingin ngerung nyaman. Oh nih kalau yang sih. Mari ngono tujuannya mengambil pelajaran. Tutup gawe konten-konten. Tutup gawe apa itu jenenge selfie pasang status, pasang Instagram. Tapi tujuannya adalah untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Tsumma wasafa mongkonuli nifati sapa Allah ahwalahum ing biro-biro tingkahe kaum ad. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah jahadu padha anas sapa kaum ad bi ayati rabbihim kan biro-biro ayati pangerane ad. Dadi ad iku asline jenenge wong siji ya, jenenge nek kok bapak-bapak iki kan bae ya. Tapi dadi jenenge kaum anak turune. Wa asawlan pada duraka sapa ad rusulahu ing pira-pira rasule ad. Padahal kaum ad ini hanya durhaka kepada satu rasul yaitu Nabi Hud. Tapi mengapa kok di sini dibentuk rusul jamak jumi'at dan jama'aken apa lafaz rusul li'anna man kronos tuhune wong asokan duraka sapa man rasulan ing siji rasul asa mongko duraka sapa man jami'al rusuli ing sakabehane para
rasul. Berarti kalau mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan semua rasul, karena mestinya semua rasul diimani. La nufarriqu baina ahadin minhum. Maka oleh ya kabeh rasul ya kudu diimani. Karena gak iman atau mendustakan satu saja rasul, Nabi Hud, ya berarti nang rasul yang lain juga tidak iman. Lishtirakihim fi asli ma ja'u bihi wa huwa at-tauhid. Lishtirakihim krono gembulane rusul, gembulan kompak podo fi asli ma ing dalem pokoke barang ja'u kang rawuh sapa rusul bihi kelawan gawa wa huwa utamima iku at-tauhidu tauhid. Karena pokok ajarannya, inti ajarannya sama, yaitu ajaran tauhid, memberantas syirik, memberantas persekutuan kepada Allah. Pokok di mana-mana ada bentuk-bentuk syirik itu diberantas, diajak menuju ke tauhid. Kabeh podo. Rasul itu mulai dari Nabi Adam sampai saat terusé podo. Mangane nek salah satu saja dikufuri berarti ya kufur nang sekabehane. Oleh karenanya Allah memilih kata rusul dalam bentuk jamak. Wa asau dan podo duraka sapa kaum Ad rusulahu ing pira-pira utusane Allah. Wa asau lan podo duraka sapa kaum Ad rusulahu ing pira-pira utusane Allah. Ngoten nggih, anune maknane sebenarnya. Wattaba'u lan podo manut sapa kaum Ad as-safalata kang asor-asor padha manut amra kulli jabbarin ing perintahe saben-saben wong kang meseso. Apa wong kang meseso iku ya wis semena-mena anidin turkang anas mu'amidin tegesikan anas lil haqqi mari perkara kang hak. Sapa maksude jabbarin anid nyatane min ru'asaihim saking pira-pira kepala-kepala ya kaum Ad, ya tokoh-tokoh pembesar-pembesar mereka itu. Mereka ikut aja kan, alasannya mereka tuh ikut sama nenek moyangnya lah, ikut pemimpinnya lah. Maka dalam ayat ini Allah mensifati kaum Ad itu dengan sifat yang buruk, menyifati mereka dengan beberapa sifat buruk. Satu, jahadu bi ayati rabbihim, ya, menentang atau mengingkari ayat-ayat Allah. Dua, wa asaw rusulahu, durhaka kepada putusan Allah. Tiga, wattaba'u amra kulli jabbarin anid, bertahan untuk mengikuti pendahulu-pendahulu mereka, meskipun itu jelas salah ya sih melo ae. Oleh karenanya maka Allah memberikan balasan bagi mereka di dunia. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan, wa utbi'u lanten anut bureni sapa kaum Ad fi hadhihi dunya ing dalam ikilah dunya la'natan ing laknat. Laknat itu apa? Dijauhkan dari kebaikan. Minan nasi saking menungso, wa yaumal qiyamati lan ing dalem dina kiamat besok ya dilaknat. Ala ruusil khalaiqi ana ngarepe pira-pira makhluk. Ala eling-eling inna adan setuhune kaum Ad iku kafaru padha
ingkar sapa kaum Ad, jahadu tegese padha ingkar sapa kaum Ad rabbahum ing pangerane kaum Ad. Lah sebab utamanya kan tadi itu jahadu di ayat Rabbi asal rusulahu wattaba'u, tiga-tiganya ini sebenarnya sumbernya apa? Ya kufur. Inna adan kafaru rabbahum, ini as-sababul asli, penyebab utama daripada sifat-sifat buruk mereka itu adalah kekufuran. Inna adan setuhune kaum Ad iku kafaru padha kufur sapa kaum Ad, jahadu tegese padha angas padha ingkar sapa kaum Ad rabbahum ing pangerane kaum Ad. Ala eling-eling bu'adan kelawan den dohaken temen min rahmatillahi saking rahmati Gusti Allah li'adin kedue kaum Ad qaumi Hudin ya qaumi Nabi Hud. Apa kan disebut Adin qaumi Hud, wis jelas nek kaum Ad iku qaumi Nabi Hud. Enggak juga, soalnya ada juga Ad yang turunannya Iram, yang kaum Iram Madhatil Iman itu kan ya ono. Tapi yang dimaksud di sini adalah kaum Ad yang kaumnya Nabi Hud. Soalnya kan Ad bin Iwas tau kok iki wacanane iya bin Iram bin Sam bin Nuh. Ono ya turunane Iram tapi sing gak teko Ad kan ono. Tapi yang dimaksud di sini adalah Ad sing kaumnya Nabi Hud. Kemarin itu loh kan diterangkan Nabi Hud itu nasabnya memang sambungnya kepada Ad, ya. Ad itu siapa? Ad bin Iwas bin Iram bin Sam bin Nuh, kan? Nabi Hud itu bin Abdillah bin Robah bin Al-Khalud bin Ad. Selesailah sudah kisah kaum Ad atau kaumnya Nabi Hud. Dan di sini diterangkan kejadiannya itu ternyata selama 7 malam, dimulai dari pagi hari Rabu, dan kebanyakan memang azabnya Allah itu diturunkan di malam menjelang pagi, itu menjelang pagi turunnya azab. Sampai deloki di Quran itu kebanyakan memang di malam hari, ya bukan tengah malam, malam meme pagi. Sehingga di pagi hari itu sudah banyak terkapar gitu, mati sampai 7 malam itu terus berkelanjutan datangnya azab Allah. Wa ila samuda wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ma ashrafna fatub alaina
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب والأهل والأصحاب عدد طش الصحب واختم لنا إلهي بالخير عن دواهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.